Tiba-tiba kepala badan dianggap sebagai biang kerok misalnya atas kegaduhan. Ya, saya sih sederhananya, kok jadi gua sih yang tertuduh? Maaf ya, kok jadi gua sih yang tertuduh? Oke, nggak apa-apa. Saya mencoba husnuzonnya, mungkin orang yang ngomong itu nggak paham sih masalahnya, nggak ngerti. Makanya saya berdoa, nanti deh mudah-mudahan gua diundang debat terbuka di televisi gitu kan. Itu ya. Ada juga yang nuduh gini, alah Benny Ramdhani pun cari perhatian katanya nih. Mungkin punya kepentingan dalam posisi apalah gitu, mungkin pikirannya ini baru pilpres tuh ya gitu kan, kemarin di pemilu kalah. Kalau itu jawabnya gampang, kalau gua cari perhatian, kalau gua ini ingin dilihat oleh pimpinan sebagai orang baik dalam tanda kutip, ya gua diam aja, nggak mau ribut-ribut itu ya. Bukankah itu yang banyak dilakukan orang, bukankah itu banyak dilakukan oleh pejabat? Ada masalah ngumpet ya, ada masalah nggak mau speak up. Yang penting saya dinilai baik, aman, dan pimpinan atasan mungkin misalnya melihat nggak ada masalah. Ya kan? Apa seperti itu? Dengan cara kita memanipulasi keadaan, dengan cara kita berbohong pada hati nurani kita, ya, dan berbohong juga kepada orang yang harus kita layani. Saya jawab, itu bukan saya. Ya, itu bukan saya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan politik, tuduhannya tadi, justru saya katakan, yang gue lakukan rugi dong kalau bicara politik, karena gue akan dituduh tadi. Ini orang tukang ribut, nih orang nggak bisa diam mulutnya, nih orang nggak bisa menutup masalah agar tidak gaduh, kan pasti gitu kan, sobat migran. Dan itu kan banyak dilakukan oleh para elit dan pejabat di Republik ini, gitu ya. Yang penting selalu dilihat kerjanya seolah-olah nggak ada masalah. Yang penting selalu dilihat di lapangan, ya baik-baik saja. Kepala BP2MI Benny Ramdhani bikin gaduh Saleh Daulay dari Partai PAN, justru dia biang kerok dari masalah ini. Politisi PAN tersebut mengatakan, saya sudah mencoba mengecek latar belakang terkait aturan itu. Ternyata justru Benny yang paling berperan atas lahirnya aturan tersebut, bukan Kementerian Perdagangan. Terkait barang pekerja migran Indonesia yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, setelah ditelusuri pihak Bea Cukai, masalahnya adalah data pekerja migran Indonesia pengirim barang tidak dapat diakses dari Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Sisko P2MI. Setelah itu, ratas ditindaklanjuti dengan rapat teknis oleh Eselon 1 dan 2 dari BP2MI. Hasil rapat teknis dituangkan dalam lampiran 3 Permendak nomor 3 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan. Karena importasi barang dari luar negeri adalah ranah dari Kementerian Perdagangan. Tetapi isi dan ketentuan dalam peraturan ditentukan oleh kementerian atau lembaga lintas sektor termasuk BP2MI. Politisi PAN Saleh Daulay mengatakan persoalan data yang tidak ada seharusnya Benny Ramdhani benahi sistemnya, bukan malah teriak-teriak di media lalu menyebut Zulkifli Hasan dan pemerintah bertindak zalim. Kemudian politisi PAN tersebut mengatakan mungkin ini imbas dari Pilpres dan Pileg. Capres dan Cawapres yang didukungnya kalah, bahkan dia sendiri kalah dalam pemilu legislatif. Lengkaplah alasan untuk mencari perhatian. Kemudian ada yang nanya di akun resmi Partai Amanat Nasional, tolonglah Min, siapa yang benar dan salah, kami serahkan pada pihak yang berwenang. Yang penting kami berharap aturan untuk PMI jangan diperketat seperti dulu aja, kan lebih enak. Partai PAN membalasnya, bilang aja ke Pak Benny. Saya bukan seperti itu. Sehingga saya katakan, ya hidup ini adalah sebuah perjuangan yang setiap perjuangan itu akan mengandung resiko, kan gitu. Itu udah rumus dasar. Nggak ada kok hidup yang tidak harus diperjuangkan. Hidup itu harus diperjuangkan. Misalnya hidup kita niatnya untuk apa? Oke, kita tentukan tuh niatnya untuk insya Allah dengan yang saya lakukan misalnya sukses nih, yang saya lakukan insya Allah bisa membantu banyak orang, bisa bermanfaat bagi orang lain, kan gitu hidup nih. Nah, untuk mencapai itu kan butuh perjuangan. Nah, apakah setiap orang dalam hidup dengan perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi harapan hidupnya kemudian mulus-mulus saja? Enggak dong. Ya, apakah tanpa ada hambatan? Enggak dong. Jadi kita udah tahu rumus dasar hidup itu adalah butuh perjuangan dan perjuangan mengambil resiko. Jadi ya udah, kita sebenarnya mengambil resiko dalam memperjuangkan makna sesungguhnya dari kehidupan.